Saat ini, Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saya Yohanes Suprandono senang sekali menjumpai saudara dalam program ini dimanapun saudara berada. Hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang sangat penting. Zaman di mana kita hiduplah zaman yang sangat-sangat kritis, yang membutuhkan tanggapan saudara, respon saudara, dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, dalam kitab Yesaya kita lihat dalam zamannya saudara, Yesaya dipanggil untuk menjadi juru bicaranya Tuhan, untuk menjadi suara Tuhan di zamannya. Dan saudara tahu bahwa zaman Yesaya, zaman sudah Yesaya sampai zaman sekarang saudara, dunia di mana kita hidup selalu mengalami krisis-krisis. Dan krisis sekarang sudah bersifat global. Namun kita akan melihat tengah bangsa kita sendiri saudara, Indonesia juga mengalami krisis secara sosial politik, krisis rohani, dan krisis moral. Krisis sosial politik dan moral melanda bangsa Indonesia. Karena itu kita berdoa untuk pilkada yang sudah mendekat, pemilihan bupati, kepala daerah, wali kota, dan gubernur yang sudah dekat. Kita doakan supaya baik panitia pemilihan umum, komisi pemilihan umum yang bekerja dengan integritas, tetapi juga semua peserta akan juga memiliki integritas yang sama. Walaupun di sana-sini kita mendengar, saudara, bahwa krisis politik itu real, krisis sosial politik itu real. Saudara, kalau kita perhatikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang sangat besar, ya, saudara harus menyadari panggilan kita adalah panggilan di tengah negara yang sangat besar, besar dan beragam, penduduknya besar dan majemuk. Karena itu permasalahan sosial di tengah bangsa ini sangat kompleks, termasuk permasalahan kemiskinan, kesenjangan ekonomi. Memang ya kita patut bersyukur pemerintahan 10 tahun terakhir ini kita disodori dengan sebuah data tentang pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ya kita bersyukur. Meskipun demikian masih ada kesenjangan yang besar, gap yang sangat luas antara kaya dan miskin. Banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah pedesaan dan kawasan yang tertinggal. Berikut ini ada gambaran ya dari Badan Pusat Statistik dalam 3 tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 di Indonesia tercatat sekitar 25,36 juta orang, dan sekitar 9,41%-nya dari total populasi, ya hampir 10% dari total populasi. Garis kemiskinan nasional pada Maret 2023 adalah 510.000 per kapita per bulan di daerah perkotaan dan 400.000 per kapita per bulan di daerah pedesaan. Itu garis kemiskinan nasional ya. Kemiskinan yang lebih tinggi di daerah pedesaan yaitu 12,30% dibandingkan daerah perkotaan 6,78%. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2023 adalah 1,54 yang menunjukkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Dan indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2023 adalah 0,41 yang menggambarkan tingkat ketidaksetaraan di antara penduduk miskin. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2023 adalah 5,46%,
yang setara dengan 7,8 juta orang. Akses pendidikan menurut data UNICEF pada tahun 2022 sekitar 6,5 juta anak usia sekolah di Indonesia tidak terdaftar di sekolah atau putus sekolah. Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 sekitar 27,6% rumah tangga di Indonesia tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Tingkat inflasi pada Juni 2023 tercatat sebesar 4,14% year on year yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok dan biaya hidup. Ketimpangan wilayah indeks yang mengukur ketimpangan pendapatan tercatat sebesar 0,384 pada Maret 2023. Angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi di Indonesia. Data ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memang berbagai program dan kebijaksanaan terus diupayakan, kebijakan-kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah yang paling terdampak. Akses terhadap pendidikan layanan kesehatan masih tidak merata. Kualitas pendidikan di banyak daerah masih rendah dan banyak warga yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai. Tingkat pengangguran di kalangan pemuda masih tinggi. Banyak lulusan sekolah dan universitas kesulitan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Dan saudara, isu-isu sosial yang lain, perpecahan sosial, intoleransi agama, diskriminasi etnis, konflik komunal masih sering terjadi. Secara politik, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan demokrasi dan stabilitas negara seperti korupsi merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan. Dari pejabat yang tinggi hingga birokrasi yang rendah, ini menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Praktek politik uang menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah masih marak. Praktek politik uang ini masih menjadi masalah besar dalam pemilihan umum, dalam proses pemilihan umum yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan menghasilkan kepemimpinan yang tidak kompeten. Saudara, bangsa Indonesia menghadapi krisis moral yang sangat luar biasa. Krisis dalam segala aspek, dari tingkatan kekuasaan yang sudah saya sebutkan di atas sampai kepada kelompok-kelompok masyarakat. Kejahatan, kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak masih tinggi. Gaya hidup hedonistik, konsumeristik semakin luas di kalangan generasi muda, mengabaikan nilai-nilai rohani dan moral. Krisis identitas bangsa, globalisasi. Saudara, kalau kita memperhatikan, saudara, masih panjang daftar-daftar krisis yang melanda bangsa kita. Kita dipanggil di tengah-tengah bangsa dengan permasalahan sosial, politik, moral, etis yang sangat luar biasa. Apakah respon kita? Mari kita lihat firman Tuhan kembali dalam Yesaya pasal yang ke-6, saudara. Yesaya pasal 6 ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya melihat pemandangan yang indah di hadirat Tuhan, di bawah kekuasaan, di bawah otoritas Tuhan. Dia melihat sebuah visi dan pemandangan yang indah luar biasa, yang mulia, tetapi dia menyadari bahwa dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis, bangsa yang kotor,
bangsa yang bergelimang dengan dosa, bangsa yang berlumur dengan dosa, bangsa yang diikat oleh kegelapan, bangsa yang dikuasai oleh roh-roh yang jahat. Saudaraku yang kasih Tuhan, panggilan dari tata Allah di sini yang pertama adalah panggilan untuk menyadari siapa diri kita, siapa bangsa kita. Saudara, kalau saya menyebutkan fakta-fakta tadi di atas itu terasa mungkin bagi sebagian orang menjengkelkan, membosankan, atau membuat seperti kita meremehkan bangsa kita sendiri. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa fenomena-fenomena yang kita lihat itu hanya fenomena-fenomena di luar. Masalah yang paling krusial, yang paling kritis itu justru di dalam hidup manusia-manusianya. Jadi masalahnya itu adalah ada dalam diri setiap pribadi, setiap orang, setiap individu. Dan masalahnya itu ada dalam diri saya, dalam diri saudara. Saudara, ini penting sekali. Ketika Yesaya ada di depan tata Allah, dia menerima panggilan, kemudian dia menyadari bahwa masalahnya memang besar, yaitu masalah bangsa. Tetapi masalahnya itu juga ada pada dirinya. Celakalah aku binasa. Artinya kita ini bagian daripada sebuah bangsa. Jangan kita merasa yang penting saya selamat sendiri, yang penting saya menang sendiri, yang penting saya aman sendiri, yang penting saya damai sendiri, yang penting saya kaya sendiri. Bukan begitu. Orang percaya seperti Yesaya, hamba Allah seperti Yesaya. Kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah saksi-saksinya Tuhan di negeri ini. Kita adalah orang-orang percaya di negeri ini. Dimulai dari kita, kesadaran itu harus dimulai dari setiap pribadi kita. Yesaya menyadari, celakalah aku ini seorang najis bibir. Artinya ada pengakuan. Pengakuan harus dimulai dari orang percaya. Pengakuan harus dimulai dari gereja. Gereja harus bertobat. Gereja harus mengaku dosa. Gereja harus menyadari kelemahannya, kekurangannya, mungkin juga ketidakpeduliannya, acuh tak acuhnya. Gereja harus menyadari akan kenajisannya, kenajisan bibir dari bangsa yang juga mempengaruhi kita. Aku ini seorang yang najis bibir karena ada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dosa sosial mempengaruhi dosa pribadi, dosa pribadi mempengaruhi dosa sosial. Hingga ada istilah dosa komunal, dosa bersama-sama. Saudara, ini penting sekali untuk kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Sadarilah saudara, di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, siapakah kita? Siapakah kita? Firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku, ada pengakuan, ada pertobatan. Ini yang disebut dengan revival. Revival in this land. Kebangunan rohani di negeri ini dimulai dari kebangunan rohani di kamar saudara. Kebangunan rohani di ruang doa saudara. Kebangunan rohani di tempat ibadah saudara. Kebangunan rohani di tempat persekutuan saudara. Kalau ada persekutuan di kantor-kantor, harus mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani harus dimulai dari pribadi-pribadi yang menerima kunjungan Tuhan, yang melihat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kebangunan rohani diperlukan di tengah bangsa ini? Saya mengatakan yes. Kita membutuhkan revival. Sebelum kita memimpikan restorasi bangsa, restorasi nasional, harus ada restorasi daripada pemimpin-pemimpinnya.
pemulihan dari pemimpin-pemimpinnya. Bupati-bupati harus direstorasi, harus disucikan. Pemimpin-pemimpin partai harus direstorasi, harus disucikan. Sehingga tidak ada kemunafikan di negeri ini. Sayang sekali saudara, menurut penelitiannya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling rohani, tetapi juga bangsa yang paling munafik. Bangsa yang paling beragama, tapi juga bangsa yang paling munafik. Saudara, saya bagian dari bangsa ini. Saudara bagian dari bangsa ini. Kita semua bagian daripada bangsa ini. Maukah kita berseru bersama-sama, celakalah aku binasa. Aku ini seorang najis bibir. Aku tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Maukah kita berseru kepada Tuhan, mengakui dosa bangsa ini, mengakui dosa-dosa kita. Saudara, namun kita bersyukur karena dikatakan Allah itu setia dan adil. Dan Allah akan menyucikan kita. Allah yang duduk di tahta, sang raja yang duduk di tahta itu adalah Allah yang mengizinkan kita untuk melihat Dia dengan mata kita. Itu artinya bahwa penyataan Dia itu adalah penyataan yang bersifat menebus. Dia menyatakan dirinya kepada kita. Raja yang Maha Kudus menyatakan dirinya kepada kita, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menebus. Tuhan datang ke tengah-tengah bangsa Indonesia bukan untuk menghakimi bangsa Indonesia, tetapi untuk menebus bangsa Indonesia, untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Itulah Raja kita, itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang, Tuhan yang penuh dengan panjang sabar atas hidup kita. Tuhan itu panjang sabar dan Dia menunggu kita semua sampai kita mengalami pemulihan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan izinkan hari ini untuk kita memandang kemuliaannya dan kita tidak mati, karena Dia telah menebus kita. Dalam ayat berikutnya dikatakan, tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepi dari atas misbah. Dia menyentuhkannya kepada mulutku setelah berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Puji Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, hidup kita aman. Kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Tapi sebagai anak-anak Allah kita harus masuk ke dalam proses, namanya proses penyucian, proses pendewasaan, proses pendadaran, proses pengujian. Seperti Yesaya ini, kita harus mengizinkan supaya bara dengan spit yang diambil, bara yang diambil dari misbah itu menyentuh bibir kita. Artinya harus ada pemurnian, harus ada penyucian, ada pengudusan yang menjadikan kita layak. Saya berdoa supaya Tuhan melayakkan kita semua. Panggilan dari tempat yang maha tinggi, panggilan dari Tuhan, Sang Raja itu yang pertama membuat kita sadar siapa kita, yaitu orang berdosa. Tetapi juga panggilan itu menyadarkan kita bahwa Tuhan penuh belas kasihan. Dan panggilan itu juga adalah panggilan yang akan membawa kita supaya kita menjadi orang-orang yang dilayakkan, diizinkan untuk melayani, diizinkan untuk mendekat, diizinkan untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Saya berdoa, semua yang mendengar program ini menjadi alatnya Tuhan yang menyadari bahwa kita lemah, tidak berdaya. Tapi oleh kasih karunia Allah, kita menjadi kuat dan berdaya, dan kita dilayakkan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan firman-Nya akan mengubah hidup kita. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono.
Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.